Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai kita dan menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada Minggu Eksaudi ini firman Tuhan bagi kita yang tertulis pada kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara bergantian begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk Minggu Eksaudi ini disebutkan kebahagiaan orang benar. Kalau ditanya kita sekarang, apakah Bapak Ibu berbahagia? Shalom. Apakah Bapak Ibu berbahagia? Karena apa? Karena kesehatan. Jadi kalau orang sakit berbahagia apa tidak? Tergantung sakitnya. Kalau sakit tubuh nggak masalah, kalau sakit hati tidak berbahagia katanya. Ya, mari kita uji apa itu berbahagia. Kalau dari arti katanya berbahagia itu sendiri dari bahasa Ibrani disebut asyir, yang berarti berbahagia itu adalah hal-hal yang baik. Yang berarti berbahagia itu adalah hal-hal yang benar. Ya. Yang berbahagia itu adalah yang diberkati. Yang berbahagia itu adalah hal yang mulia. Dalam bahasa Yunani disebut makarios. Berbahagia itu makarios, yang artinya adalah diberkati, orang yang beruntung, berbahagia, sifatnya berani, cerdas, dan pekerja keras. Itulah yang berbahagia. Jadi yang berbahagia itu bukan karena keadaan secara fisik, bukan karena keadaan secara tubuh, bukan karena keadaan secara ekonomi, tetapi berbahagia itu adalah diumpamakan dengan ada 2 ekor kucing. Satu kucing yang muda, satu kucing yang tua. Kucing yang tua sedang mengamati kucing yang muda. Kucing yang muda ini sedang bermain-main, berusaha mengejar ekornya. Semakin dia kejar ekornya, ekornya pun semakin menjauh. Semakin dia mendekat, ekornya semakin jauh. Sebenarnya jaraknya sama.
Lalu si kucing tua bertanya, apa yang kau lakukan? Jawab si kucing muda, aku bahagia ketika aku mengerjakan ini, ketika aku memiliki ekor, ketika aku berusaha mengejarnya walaupun tidak bisa kutangkap. Lalu si kucing tua mengatakan, aku juga berbahagia. Sudah lebih dulu aku makan asam garam. Sudah lebih banyak yang aku lihat. Luar biasanya ciptaan Allah atas alam ini. Dan aku berbahagia. Aku berbahagia di setiap apa yang terjadi di dalam hidupku. Lalu dikatakan oleh kucing ini, kebahagiaan itu bukan untuk dikejar. Kebahagiaan itu sudah ada. Kebahagiaan itu diibaratkan apa? Diibaratkan seperti seseorang yang bisa menikmati segala sesuatu. Kalau ditanyakan Bapak Ibu, mana lebih baik kita mengejar kebahagiaan atau dikejar kebahagiaan? Mau bahagia Bapak Ibu? Selum? Tadi mau bahagia, mau. Sudah berbahagia, sudah. Ya. Sekarang mau dikejar kebahagiaan daripada mengejar kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan, dikejar. Sebab kebahagiaan bukan cita-cita. Lalu kucing tua itu mengajari kucing muda, cobalah engkau lari. Kalau ekormu adalah kebahagiaan, melangkahlah engkau ke depan, maka kebahagiaan itu akan mengejar. Jadi apa yang dikatakan oleh Mazmur ini sendiri menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu adalah diberkati, sudah diberkati. Kebahagiaan itu sudah ada. Kebahagiaan itu adalah hal yang nyata, hal yang mulia. Sebab kalau seseorang harus patah semangatnya karena situasinya, lalu dia akan bersemangat karena situasi yang berbeda, maka dia hanya ditentukan oleh situasi. Itu bukan kebahagiaan, itu situasi. Ya. Tetapi kalau seseorang bisa berlaku semangat pada situasi apapun, walaupun itu situasinya berubah-ubah, berganti-ganti, terkadang tidak bisa diprediksi, dia tetap semangat, dia menjadi pekerja keras, dia tetap berdiri di atas kebenaran. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena banyak orang cemburu. Enak dia seorang yang jahat, tapi bisa dia berbahagia. Siapa bilang? Enak dia seorang yang tidak melakukan yang baik. Enak dia ke gereja juga enggak, tapi tetap dilayani gereja. Enak dia, enak kali dia, enak nian dia. Siapa bilang itu berbahagia? Itu kesemua. Itu hanya pikiran kita. Itu hanya pemahaman kita yang melihat dia berbahagia. Kita melihat dia berbahagia, kita tidak bahagia. Nah, ini persoalan. Ya kan? Orang kita lihat, kita nilai bahwa orang itu bahagia, tapi kita tidak berbahagia melihat orang itu. Aneh loh itu.
itu bukan bahagia. Tapi orang yang berbahagia, dia akan bisa melihat situasi apapun. Dia akan berusaha membuat yang terbaik pada situasi apapun. Itulah bedanya orang benar dengan orang fasik. Itulah bedanya orang benar dengan pencemooh. Itulah bedanya orang benar dengan pendosa. Ada satu kisah tentang pedagang. Ada dua orang pedagang yang sama-sama dari awalnya mereka ini menganggur, tidak ada kerjaan. Lalu mereka berdagang, dagangannya sama, pasarnya juga sama. Tetapi ketika mereka memulai berdagang ini, mereka mengalami kesulitan. Sebab ternyata orang-orang yang terlebih dahulu berdagang di pasar itu sudah memiliki langganannya masing-masing. Jadi ketika konsumen datang untuk membeli kebutuhannya, mereka akan menemui pedagang yang sudah menjadi langganannya. Melihat itu, apa respon mereka berdua? Ada perbedaan. Orang yang pertama, dia berusaha memperbaiki kualitas dagangannya, memperbaiki kualitas daripada pelayanannya. Dia berusaha ramah kepada orang. Tetapi orang yang kedua ini, dia berpikir, bagaimana caranya aku berhasil? Semua langganan mereka itu harus menjadi langgananku. Itulah yang dia pikirkan dan itulah yang dia rencanakan. Jadi dengan segala cara dia menghalalkan itu. Terkadang dia membuat hoax, terkadang dia membuat berita-berita yang menjatuhkan sesamanya pedagang, lalu mengangkat dirinya. Dia mengatakan seolah-olah punya dia lebih berkualitas. Tetapi nyatanya apa Bapak Ibu? Sama seperti apa kata pemazmur ini? Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Semua ada usaha. Enggak di situ kita nanam padi lalu kita panen padi. Enggak di situ kita saat menanam jelok, ya di situ kita panen jelok. Ibu tahu tuh jelok. Ya. Kalau orang Karo bilang jambe, dan manuk. Ate, banyak bilang jambe, kalau di halal tuh kan jambe ayam jantan. Kalau orang Karo bilang jambe itu lima jelok. Enggak di situ kita tanam, di situ lalu kita akan memanennya, tidak. Bahkan seperti menanam jelok itu atau labu itu, kita tanam di sini, terkadang kita nggak panennya di sini. Kita bisa panennya mungkin jarak 5 meter, 10 meter. Ya. Artinya kita nanam di sini, hasilnya akan dituai nanti dan belum tentu di tempat itu. Ya. Jadi sama seperti pohon yang baik itu, pedagang yang pertama itu akhirnya menjadi pedagang yang bisa terus berdagang dan semakin baik. Pelanggannya tidak kecewa akhirnya. Orang yang membeli kepada dia pun merasa beruntung.
Tetapi orang yang satu tadi, yang sama-sama berusaha bersama-sama dari pengangguran, dari minus, tapi dia kembali ke minus. Tetapi orang pedagang yang pertama tadi, dari minus dia bisa menjadi plus. Jadi kebahagiaan itu harus bersama-sama dengan kerja keras. Sebab pemalas tidak akan pernah berbahagia. Orang yang bermalas-malasan pun tidak akan pernah berbahagia. Jadi kalau dikatakan berbahagialah, betapa bahagianya dia. Jangan kita sirik melihat orang yang hanya duduk-duduk, yang hanya bermain-main. Ya, contohnya orang-orang muda, kalian menjadi sirik melihat orang yang dia enak nian, bapaknya konglomerat, bapakku kolong melarat, ya, dia bisa santai-santai aja, sudah bisa beli sepeda motor harga 200.000, ya, padahal saya harga 1.000 pun nggak dapat sepeda motor, ya kan? Jangan begitu. Dia enak-enak saja, nggak perlu belajar, dia sudah dapat uang jajan. Tujuannya kan sudah beda itu. Dia nggak perlu belajar, tapi sudah dapat uang saku. Seolah-olah belajar itu tujuannya uang saku. Tidak. Tapi karena seseorang yang berbahagia itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya akan memperoleh sumber air, tidak akan kehausan. Dia akan terus memperoleh berkat. Demikianlah orang yang berbahagia itu, kalau pohon itu adalah kita, lalu air itu dan sumber air itu adalah Allah, maka orang yang berbahagia adalah mereka yang terus diberkati karena dia dekat dengan Allah. Asyere Makarios, itulah yang dimintakan oleh Tuhan. Coba baca di Matius 5 itu ya, mulai ayat 3 sampai seterusnya. Berbahagialah, berbahagialah. Yang berbahagia mana? Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang dianiaya. Shalom Bapak Ibu. Lapar dan haus kan? Shalom Bapak Ibu. Sedang dianiaya kan? Belum disiksa, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku, berbahagialah mereka yang menderita, berbahagialah mereka yang miskin. Gak pernah dibilang berbahagialah orang yang kaya. Tapi bukan berarti karena dia miskin dia berbahagia, karena dianiaya dia berbahagia, karena haus dan lapar dia berbahagia. Bukan di situ kata kuncinya. Ya. Tapi kita harus tahu berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya karena nama Kristus. Berbahagialah semua orang ketika dia hidup di dalam Tuhan. Sama dengan pohon yang ditanam di tepi air tadi, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau labu tadi kita sudah tanam sekarang, ya, lalu waktunya pada musimnya dia akan berbuah.
Tapi ada juga pohon ini, sudah musimnya musim mangga, nggak berbuah juga mangga ini. Itu mangga apa namanya? Mangga mas, tebang aja gitu. Ya kan? Monggo mas, tebang. Paling itu jadinya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun kalau kita adalah pohon itu, apakah pada waktunya kita bisa dituai oleh Allah? Yang menanam kita, yang memberi kita hidup adalah Allah. Pada musimnya nanti penuaian itu, pada musim panennya nanti, apakah bisa buahnya dipetik, dipanen oleh Allah? Apa buah-buah dari kebahagiaan kita? Apa buah-buah daripada iman percaya kita? Apa buah yang dihasilkan? Allah memberkati kita. Ngai pasu-pasu di bata, ngai di pasaha di bata gaduk nasari ke basana, ahadu parbuena. Taduk mahita namarlas di roha, berbahagia. Mertua. Apa buahnya? Kalau tidak ada buahnya, sama dengan monggo mas, tebang aja. Yesus lu bilang itu. Kalau pohon ara itu tidak berbuah lagi, ya ditebang aja. Ya. Yesus yang bilang begitu. Kalau ada rantingnya yang tidak berbuah lagi, ya tebang aja, pangkas. Kita pun begitu. Ya, kita pun begitu. Baiknya semua kita berbuah. Untuk berbuah kita harus bekerja keras di dalam iman itu. Akar itu harus berfungsi. Akar itu harus jelas. Akar dari kehidupan kita harus jelas. Akarnya harus kepada Tuhan. Diibaratkan seperti pohon yang terbalik. Akarnya ke atas kepada Allah, pohonnya, rantingnya, cabang-cabangnya, daun-daunnya, dan di situ tempat buahnya. Itu akan bisa kuat, bisa teguh iman percayanya, bisa diberkati, dan bisa menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu pada minggu Eksaudi ini, seperti makna minggu Eksaudi dikatakan kepada kita, bahwasanya kita harus berseru, dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Jadi semua orang yang percaya, semua orang yang berbahagia adalah mereka yang terus bergantung kepada Allah, seperti pohon yang di pinggir sungai tadi, yang terus membutuhkan aliran berkat. Jadi kita pun akarnya jangan pernah lepas dari sana, agar kehidupan kita pun benar, agar kehidupan kita pun sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Makanya dikatakan orang benar berbahagia karena menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Siang dan malam. Bukan berarti kalau sore-sore, pagi-pagi, bisa nggak usah. Ya, hanya 2 hari. Ya, siang dan malam. Kalau sore sudah hitungannya siang apa malam? Celuk Bapak Ibu. Kalau sore itu hitungannya siang apa malam? Kalau pagi? Kalau jam 7 itu sudah malam atau masih siang? Masukku jam 7 pagi. Oh. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari jam 6 ke jam 6. Dan orang Israel dari jam 6 ke jam 6. Kalau memang barat dari jam 12 ke jam 12. Beda kan? Ya.
Jadi siangnya jelas, malamnya jelas. Dari jam 6 ke jam 6, dari jam 6 ke jam 6. Jadi harus tahu kita siang dan malam itu dia menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan. Tidak hanya menyukai datang ke gereja, aku senang dengar firman Tuhan. Terkadang firman Tuhan seperti stand up komedi, firmannya tinggal, stand upnya dibawa kemana-mana. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari situlah kita memperoleh kebenaran. Ketika kita sudah memperoleh berkat Tuhan itu, akar kita sudah melekat ke sana, dia akan menalurkan nutrisi-nutrisi yang akan diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi daripada pohon itu. Dan itulah yang kita gunakan untuk hidup. Hidup benar dan kebenaran hidup di dalam kita. Lalu dikatakan orang benar berbahagia karena memiliki kehidupan dan berhasil. Ya. Orang benar itu berbahagia karena memiliki kehidupan dan berhasil. Apa yang dimaksud berhasil itu? Rata-rata pengusaha di dunia ini yang berhasil, yang terkenal, semua pernah berhasil. Walaupun masih kurang. Makanya dikatakan istilahnya bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan patah semangat, jangan patah tebu, jangan patah arang, apalagi patah hati. Ya, yang pacaran, yang naposo, ya, atau suami istri patah hati sama pasangannya. Adong kok? Adong. Oh, jangan sampai patah hati. Jangan sampai patah semangat, patah hati. Jadi berhasil yang dimaksudkan di sini adalah dia terus bekerja keras, itulah keberhasilan. Jadi bukan endingnya sudah begini, lalu dia mengatakan bahwasanya dia sudah menghasilkan segini, sudah mencapai break even point segini, sudah melampaui break even point segini, enggak begitu. Tetapi jelas-jelas bahwasanya setiap orang yang berbahagia itu dia akan terus berusaha. Itulah keberhasilan. Maka dia akan terus berbahagia, maka dia akan terus bekerja keras. Kerja kerasnya adalah kebahagiaannya. Hasilnya nanti dulu. Jadi bukan hasil oriented, tapi dasarnya dia sudah berbahagia, dia akan bekerja keras terus. Yang ketiga, orang benar berbahagia karena Allah mengenal jalan orang benar. Jalan orang fasik nggak dikenal. Kata mengenal apa artinya Bapak Ibu? Siapa yang sudah sering ikut acara pernikahan di gereja ini? Itu sudah beberapa kali kita sampaikan. Ya. Kata mengenal itu, ya, kalau dikatakan orang benar berbahagia karena Allah mengenal jalan orang benar, kata mengenal itu artinya dekat dan intim. Jadi Allah dekat dan intim dengannya, dengan jalannya. Kalau Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber daripada semua yang ada yang baik itu, maka ketika kita mengenal dan Allah mengenal kita, relasi kita dengan Allah tidak putus, sama dengan orang yang hidup di dekat aliran air yang membutuhkan air, tidak akan susah. Maka dia akan terus memperoleh air yang mengalir. Untuk itu Bapak Ibu, berbahagialah kita. Berbahagialah kita untuk
menghidupi segala pekerjaan dan kehidupan kita. Untuk bekerja sebagaimana iman percaya kita, berbahagialah kita dengan menunjukkan kita menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, tidak pernah lepas seperti akar pohon yang baik yang di tepi air itu. Berbahagialah kita karena kita akan terus berhasil dan menghasilkan, karena Allah akan terus memberkati. Berbahagialah kita karena Allah dekat untuk menguatkan, memberikan hikmat, dan juga memberkati kita untuk segala kebenarannya. Tuhan memberkati. Amin.